Tidak hanya di daratan, Pulau Siau menyimpan fenomena alam di bawah lautnya. Jejak fenomena aktivitas Gunung Karangetang itu tidak hanya berhenti di daratan, tapi juga ada di lautan, yaitu di daerah Batu Senggo. Kali ini saya bersama teman-teman divers, kita akan mencari dan melihat fenomena itu. Tahun 2017 silam, terjadi sebuah ledakan yang membuat lubang besar di bawah laut Kampung Batu Senggo, tidak jauh dari Gunung Karangetang. Lokasi kejadian berjarak sekitar 150 meter dari tepi pantai dan menyebabkan keretakan karang di bawah air. Beberapa titik dekat lubang kemudian mengeluarkan gelembung. Kini lubang besar itu sudah tertutup, tapi gelembung tetap ada dan bisa dilihat saat kondisi air laut surut. Di sekitar gelembung airnya terasa hangat. Saya akan coba mengukur berapa derajat tingkat kehangatannya. Banyak yang meyakini hal ini berkaitan dengan aktivitas Gunung Karangetang yang hampir setiap tahun memuntahkan isi perutnya. Namun belum ada penjelasan secara ilmiah karena masih dalam penelitian sampai sekarang. Ekosistem bawah laut di perairan Sitaro masih terjaga dengan baik. Saya bisa melihat banyaknya terumbu karang di bawah sini yang sangat cantik. Lotus leaf coral atau karang selada karena bentuknya yang mirip daun selada dengan beragam warna. Karang ini ditemukan di perairan subtropis dan tropis di kawasan Indo-Pasifik, menempel di bebatuan dan dapat berkoloni besar. Biasanya ditemukan di ekosistem terumbu karang dangkal karena membutuhkan sinar matahari untuk fotosintesis. Arus yang tenang membuat saya ingin lebih lama melihatnya. Saya kembali melanjutkan perjalanan. Oh iya, saat bertualang seperti ini, seringkali saya lupa menjaga kebersihan telinga. Jadinya kotor dan gatal. Sekarang, saya akan membersihkan telinga terlebih dahulu supaya nyaman saat melanjutkan petualangan. Eits, telinga yang gatal tidak boleh asal dibersihkan, apalagi sembarang dikorek-korek. Nah, kalau telinga gatal, saya selalu sedia ini, Vital Ear Oil. Vital Ear Oil adalah obat tetes telinga antiseptik untuk membantu membersihkan rongga telinga dan membantu melunakkan kotoran telinga. Jadi, kalau telinga kotor dan gatal, jangan dikorek-korek. Teteskan saja Vital Ear Oil. Vital Ear Oil kemasannya praktis, dikemas dalam botol berukuran 10 ml, jadi gampang dibawa kemanapun, baik saat berpetualang. Cara pakai Vital Ear Oil juga mudah. Cukup teteskan 2 hingga 3 tetes Vital Ear Oil ke dalam rongga telinga, lalu diamkan 1-2 menit. Setelah itu, cairan Vital Ear Oil akan keluar dari rongga telinga bersama dengan kotoran yang telah dilunakkan. Vital Ear Oil mengandung timol sebagai antimikroba, khususnya antibakteri dan anti jamur. Ada juga peppermint oil dan kampor untuk membantu melancarkan peredaran darah dan membantu meredakan rasa sakit akibat peradangan di rongga telinga. Pokoknya, pastikan selalu sedia Vital Ear Oil di rumah atau saat ke alam seperti ini. Vital Ear Oil bisa diperoleh di apotik, toko obat, Kimia Farma, Guardian, Watson, Century, dan Boots. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter ya. Jadi, kalau telinga gatal atau kotor, teteskan saja Vital Ear Oil.
Vital Air Oil kemasannya praktis. Dikemas dalam botol ukuran 10 ml, jadi gampang dibawa kemanapun saat berpetualang. Sejak ratusan tahun silam, Karangetang telah mengalami lebih dari 40 letusan. Beberapa letusan besar meratakan pemukiman di Siau Timur. Salah satunya Desa Bebali. Nah, jadi ini dia yang namanya daerah Bebali. Daerah Bebali ini dulunya itu menjadi salah satu tempat yang terdampak dari erupsi Gunung Karangetang ini. Dan kalau kita lihat ya dari posisi gunungnya, karena ini dekat dengan gunung, jadi ini dulunya menjadi salah satu jalur lava. Dan bisa dibilang ini tuh menjadi sumber penghasilan masyarakat di sini. Jadi bisa dibilang berkah juga. Meski cuaca hari ini cukup terik, tidak menyurutkan semangat warga yang sedang mencari batu sejak pagi hari. Mulai cari batu-batunya dari pagi kan? Jam 8 sampai jam berapa tadi? Jam 4. Batu apa? Oh, sambil pecah-pecahkan batu. Ya ampun, ibunya tuh kerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore ya. Dan ini masih jam 9 ini. Panasnya udah mulai kerasa. Materinya udah banyak. Gunung Karangetang seolah mengawasi dan mengingatkan warga untuk tetap berhati-hati. Statusnya yang aktif bisa kapan saja kembali erupsi. Wah, panasnya. Nah, ini kita udah ambil batu-batuannya, udah mulai kekumpul setengah. Sekarang kita mau bawa ke tempat olahan untuk kita pecahin lagi batu-batunya nih. Wih! Sekali pengambilan, batu yang dikumpulkan mencapai 5-10 kg dan dilakukan beberapa kali. Tidak jauh dari lokasi pengambilan batu, terdapat pondok kecil tempat memecah batu menjadi kerikil. Tidak ada mesin khusus, hanya menggunakan tangan dan palu. Nah, ini batu-batu yang kita kumpulin tadi, itu kita pecahin lagi jadi kerikil. Nih, kayak gini. Ini yang udah saya pecahin. Tuh, lihat nih, tangan saya yang pertama kali cobain pecahin batu langsung kelupas-kelupas. Apalagi tadi bawa karung seberat ini. Bagi warga yang sudah terbiasa, hanya satu pukulan langsung memecah batu. Bagi saya, butuh tenaga ekstra untuk melakukannya. Setelah beberapa kali mencoba, barulah batu dapat pecah sempurna. Lihat nih, dari tadi saya mukul, saya cuman jadi segini. Lihat ibu punya. Ibu banyak sekali, Bu. Material alam ini sering dijadikan campuran bahan bangunan atau tanggul. Biasanya, warga menjual kembali dengan harga Rp300.000 untuk 1 kubik atau setara dengan 26 karung. Oke. Nah, jadi pondok tempat pecahin batu ini itu ada di beberapa titik. Ada di sana, dan salah satunya pondok ini. Dan setiap pondok itu ada yang punya. Jadi nggak bisa kita sembarangan pakai pondoknya orang-orang. Batu yang sudah menjadi kerikil akan dibawa kembali menggunakan truk pengangkut. Sampai sekarang, tambang batu ini bagai urat nadi bagi masyarakat sekitar dan tetap menjadi jalan penghubung antara satu desa ke desa lainnya. Aktivitas Karangetang juga terpantau dari pos pengamatan Gunung Api Karangetang di Kampung Salili, Siau Tengah. Sebagai gunung api yang masih aktif, pos ini sangatlah penting. Menjadi garda terdepan untuk menginformasikan ketika gunung erupsi hingga menerima laporan dari warga jika melihat atau merasakan tanda-tanda erupsi. Kalau ini gunungnya sekarang cuaca lagi kurang ya? Oke.
Nah, jadi ini dia lokasi tempat pemantauan aktivitas Gunung Karangetang yang ada di Desa Salili. Nih bisa dilihat depan saya, itu sudah kelihatan gunungnya. Ini jaraknya berapa jauh dari tempat pemantauan? Jarak dari puncak ke sini sekitar 4 kilo. 4 kilo, oh oke. Bisa dilihat ini lokasi Gunung Karangetangnya ada di depan kita. Cuman saya nggak terlalu bisa ngelihat jelas karena cuacanya lagi kurang ya. Di pos ini, saya juga bisa melihat aktivitas gunung setiap harinya melalui seismograf digital. Semuanya kelihatan jelas ya. Berarti emang sering ada gempa di sini? Jadi Karangetang itu kan lebih banyak hembusan. Tapi untuk beberapa bulan terakhir ini peningkatan gempa hembusannya itu lumayan signifikan. Oke. Terus kalau dari semua catatan ini yang paling besar bisa dilihat tidak? Yang paling besar yang merah-merah ini. Oke, ini ya merah-merah ya. Ya, itu tandanya itu dia sudah overscale. Jadi kan batas sensornya kan dia kan ada batas sensor toh. Iya. Nah, getarannya itu sudah melebihi dari batas. Setiap gunung api mempunyai data dasar hasil pengamatan sebagai sumber informasi untuk menentukan perubahan tingkat aktivitas gunung api. Jadi memang sih dengan adanya data-data ini kita bisa melihat semuanya. Apalagi Gunung Karangetang ini termasuk aktif ya di Indonesia ya. Ya, salah satu banget. Oke. Nah jadi kalau kita lihat dari data ini Gunung Karangetang posisinya lagi termasuk aman ya Bang ya. Walaupun di bulan Oktober lalu tanggal 10 itu sempat adanya erupsi. Cuman karena ini termasuk gunung aktif, jadi pastinya tempat pemantauan ini harus tetap dilakukan. Jadi semuanya terdata.